Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan hadir pada sesi diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriana Nurul Azizah dengan 3 digit NIM terakhir 033 dari kelas 2A3. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas terkait gerbang menuju Al-Quran atau surat yang biasa kita baca ketika sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, teman-teman, coba kita renungkan. Setiap hari kan kita baca surat Al-Fatihah. Karena kita kan juga pastinya sholat 5 waktu itu. Nah, kadang tuh kita nggak apa ya kayak pernah nggak sih terlintas dari arti dari surat Al-Fatihah itu sendiri gitu. Dan juga sejarah apa yang sebelumnya terjadi sehingga terjadilah turunnya surat pertama kita, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan sama-sama membahas dan mendiskusikan terkait hal ini. Nah, yang pertama kita mulai dari latar belakangnya dulu, yaitu kekosongan jiwa di balik tradisi jahiliyah. Nah, seperti yang kita tahu, surat Al-Fatihah ini kan adalah surat eh, pertama yang turun ya. Nah, waktu itu masyarakat Arab itu hidup dalam kegelapan moral, kayak eh, masyarakat dulu itu apa ya, tidak mengenal wahyu, terus mereka itu mengejar kenikmatan duniawi semata dan juga menormalisasikan kemungkaran yang besar seperti membunuh bayi hidup-hidup gitu. Terus kayak tidak memuliakan sorry guys. Apa sih aku ngomong apa hari ini? Aku cut aja deh, aku cut aja. Jujur. Nah, yang pertama yaitu kekosongan jiwa di balik tradisi jahiliyah. Nah, surat Al-Fatihah ini kan surat pertama yang turun dan biasa kita kenal sebagai surat Makkiyah. Nah, di mana pada waktu itu, di zaman jahiliyah, itu tuh kegelapan moral tuh terjadi kayak masyarakat itu sama sekali tidak mengenal wahyu, mengejar kenikmatan duniawi semata, dan juga menormalisasikan kemungkaran besar seperti membunuh bayi perempuan hidup-hidup, kemudian juga kemaksiatan itu dianggap biasa. Nah, tapi ada juga ilusi di balik kebaikan sosial mereka gitu. Mereka tuh memiliki nilai mulia yang kayak memuliakan tamu, menepati janji, terus juga dermawan. Tapi itu semua apa ya, tidak didasarkan pada eh, karena Allah gitu. Itu tuh hanya demi ego dan juga pujian semata gitu, bukan karena niat karena Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang eh, kronologi turunnya surat Al-Fatihah atau Sang Cahaya ini di Mekah. Yang pertama itu dari kegelisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang eh, sering mendengar suara panggilan gaib saat berhalwat di Gua Hiro. Nah, itu tuh memicu kegelisahan yang mendalam pada diri Rasulullah. Kemudian istri Rasulullah ini menenangkan beliau dengan eh, bilang kayak Allah tidak akan menghinakan orang yang jujur dan suka menyambung silaturahmi. Nah, kemudian eh, hal itu divalidasi bersama Abu Bakar yang kemudian eh, menemui Warqah bin Naufal. Nah, dari situ Rasulullah ini mendapatkan saran dari Warakah untuk teguh, untuk mendengarkan panggilan itu dan eh, apa ya, kayak mendengarkan panggilan itu jika Rasulullah ini mendengar panggilan itu kembali. Kemudian pewahyuan. Nah, pewahyuan ini tuh turunnya Bismillah hingga akhir dari Al-Fatihah itu sendiri. Nah, Waraqah ini bersaksi gembira bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir yang diprediksikan Isa bin Maryam. Nah, berdasarkan riwayat Imam Al-Baihaqi atau Dalailun Nubuwah, secara kronologis Al-Fatihah ini diturunkan setelah surat Al-Alaq dan surat Al-Mudatsir. Nah, kemudian sinkronisasi presisi antara wahyu dan ibadah fisik. Nah, wahyu
langit ini berupa turunnya surat Al-Fatihah itu sendiri. Nah, ini tuh momentum penyempurnaan wahyu pembuka yaitu Al-Fatihah yang membawa panduan untuk umat manusia. Kemudian eh, turunnya surat ini tuh dibersamai dengan amal bumi yaitu perintah untuk sholat, di mana momentum ini tuh dimulainya perintah ibadah sholat wajib yang pada masa awal Islam itu baru diwajibkan dua kali sehari, waktu subuh dan juga petang. Nah, pusat sinkronisasi ini eh, yaitu riwayat ini menguatkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan persis bersamaan dengan dimulainya syariat sholat dan menjadikan surat Al-Fatihah itu sendiri sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari ritual harian Muslim sejak hari pertama. Dan sampai sekarang juga kan kita selalu membaca surat Al-Fatihah itu dalam apa ya, kayak kita tuh bahkan untuk memulai kayak pas TK gitu, kita kan kalau misalkan mau belajar gitu, kita disuruhnya memulainya dengan bacaan Al-Fatihah gitu kan. Nah, itu sampai sekarang eh, dijadikan sebagai tradisi gitu. Selanjutnya yaitu keagungan yang belum pernah ada di kitab-kitab lain atau kitab-kitab terdahulu. Yang pertama yaitu syarat mutlak. Nah, Al-Fatihah ini dijadikan sebagai bacaan wajib sholat 5 waktu minimal 17 kali sehari. Nah, sholat hamba itu tidak sah apabila kita tuh tidak eh, membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Nah, kemudian yaitu surat paling afdol di mana pada riwayat Tirmidzi yaitu Allah tidak pernah menurunkan wahyu sedahsyat surat ini. Bahkan di dalam kitab terdahulu seperti kitab Taurat, Injil maupun Zabur sekalipun. Kemudian intisari langit. Nah, Al-Fatihah ini sebagai intisari langit di mana riwayat Al-Hasan menyebutkan bahwa Al-Fatihah merupakan ringkasan mutlak dari 104 kitab suci yang pernah diturunkan dari langit ke bumi. Kemudian Al-Fatihah juga menjadi pemahaman universal, di mana memahami tafsir Al-Fatihah ini secara paripurna berarti kita itu juga memahami intisari dari seluruh kitab Allah sepanjang zaman. Gitu. Jadi eh, Al-Fatihah itu sendiri sangat dahsyat ya teman-teman, dari maknanya sendiri juga dan juga dari kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mekanisme langit yang eksklusif untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama yaitu pintu yang belum pernah terbuka. Nah, proses penurunan Al-Fatihah ini terjadi secara sangat eksklusif di mana melalui sebuah pintu langit yang sengaja dibuka untuk pertama kalinya dalam sejarah. Nah, yang kedua yaitu utusan khusus. Nah, utusan khusus ini yaitu wahyu ini dibawa turun oleh sosok malaikat yang belum pernah sekalipun menginjakan kakinya ke bumi sebelumnya. Kemudian, yang ketiga yaitu pemberian sang cahaya. Surat Al-Fatihah ini dideklarasikan sebagai cahaya yang diberikan khusus hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, surat Al-Fatihah ini sebagai jaminan langit. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepastian akan mengabulkan setiap huruf doa yang dipanjatkan di dalamnya, terutama pada permohonan permohonan agung ihdinas shiratal mustaqim. Nah, kemudian kekuatan ganda di mana eh, surat Al-Fatihah ini sebagai penawar luka dan juga penghancur tipu daya. Yang pertama yaitu pengampunan dosa. Saat di mana hamba mengucapkan amin yang bertepatan dengan aminnya malaikat dan iman. Nah, pada saat itu juga dosa-dosa masa lalunya diampuni. Yang kedua yaitu media syar'i atau ruqyah. Terbukti secara riwayat sahih sebagai media penyembuhan untuk mengobati penyakit fisik maupun gaib. Kemudian juga eh, yang pertama ini kekuatan ganda untuk cahaya dan penyembuhan. Nah, selanjutnya ada kehancuran sistem kegelapan. Yang pertama yaitu tangisan keputusasaan di mana riwayat Faidul Quran menyebutkan bahwa iblis menangis terseduh-seduh saat surat Al-Fatihah ini diturunkan. Nah, yang kedua yaitu kekacauan sistem di mana surat ini membawa kekuatan besar yang secara instan mengacaukan seluruh sistem dan program penyesatan manusia yang telah dibangun iblis.
Nah, untuk contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita membaca surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, hati yang gelisah itu bisa jadi tenang. Dan juga dalam riwayat juga Al-Fatihah itu digunakan sebagai ruqyah di mana untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun gangguan gaib, di mana sistem dari penyesatan manusia itu bisa hancur. Nah, kemudian tiga identitas utama dari Al-Fatihah sebagai penopang kesempurnaan. Nah, Al-Fatihah ini punya tiga identitas utama ya teman-teman. Yang pertama yaitu Fatihatul Kitab, di mana artinya Al-Fatihah ini menjadi pembuka kitab. Disebut begitu karena Al-Fatihah ini menjadi surah pertama dalam mushaf Al-Quran, seperti pintu rumah. Dia itu adalah pintu menuju sisi Al-Quran yang lain gitu. Tanpa melewati pintu ini, kita tidak bisa masuk ke dalam rumah wahyu dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu Ashabul Matsani. Ashabul Masani ini artinya 7 ayat yang sering dibaca berulang-ulang. Nah, disebut seperti ini karena Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat yang terus diulang dalam setiap rakaat sholat. Nah, pengulangan ini bukan sekedar ritual ya teman-teman, tapi juga sebagai kalibrasi jiwa di mana Allah menegaskan kita agar terus tersambung dengan makna dari Al-Fatihah itu setiap harinya. Sehingga kita itu bisa terhindar dari sifat jahiliyah. Nah, yang ketiga yaitu umul kitab atau induk dari Al-Quran. Kalau yang ini tuh kita sering dengar ya teman-teman. Kalau Al-Fatihah itu sebagai umul kitab di mana artinya ini adalah induk dari Al-Quran itu sendiri. Nah, disebut induk Al-Quran karena seluruh inti ajaran Al-Quran itu berporos pada Al-Fatihah dan ibarat seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya. Nah, Al-Fatihah ini juga melahirkan seluruh cabang ilmu dan hukum dalam Islam. Kemudian yaitu tiga pilar penopang seluruh ajaran para nabi. Al-Fatihah itu juga dijadikan tiga pilar penopang sesuai statusnya sebagai induk Al-Quran. Seluruh isi surat Al-Fatihah ini eh, berporos untuk dijadikan poros untuk tiga cabang ilmu utama. Yang pertama yaitu ilmu ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah ini seperti ilmu mengenal rasa takut, rasa cinta dan juga berserah diri. Nah, maka dari itu kenapa ayat-ayat awal pada Al-Fatihah ini menyebut menyebut sifat-sifat Allah, menegaskan sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, itu menegaskan bahwa sifat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga em, penguasa pada hari pembalasan. Nah, yang kedua yaitu ilmu mukhabarat atau kabar gaib, di mana ilmu ini menembus batas waktu dengan memahami masa lalu sebagai ibrah dan masa depan berupa eskatologi, di mana ayat ini itu mem- menghadirkan juga makna dari hari pembalasan sehingga mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia, tapi ada konsekuensi akhirat juga. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu awamir wa nawahi atau syariat dan hukum. Nah, pada surat Al-Fatihah ini dari lahir juga doa ihdinas siratal mustaqim sebagai peta jalan kehidupan di mana jalan lurus ini mencakup perintah dan juga larangan seperti wajib, mubah, sunnah dan juga makruh serta haram. Nah, teman-teman kalau kita renungkan lagi dari tiga pilar ini, mana yang paling sering kita lupakan dalam keseharian? Apakah kita tuh sering lupa bersyukur, lupa akhirat, atau lupa menjalankan syariat? Maka dari itu, dengan membaca surat Al-Fatihah ini, eh, seperti kita tuh diingatkan kembali gitu untuk eh, terus mengingat bahwa tiga ilmu ini harus sama-sama seimbang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ada kalibrasi jiwa
Eh, Kemudian lebih detailnya dari pilar yang pertama yaitu ilmu ma'rifatullah atau mengenal Allah. Nah, sumber tekstualnya sendiri terkandung dari ayat pertama hingga ayat Malik Yaumiddin atau ayat terakhirnya. Nah, fungsinya sendiri untuk mengenalkan Allah sesuai dengan haknya agar hamba memiliki fondasi untuk beribadah secara sempurna. Nah, efek psikologis yang absolut dari ayat dari ilmu yang pertama ini sendiri yaitu yang pertama yaitu rasa takut yang proporsional. Jadi kita itu punya rasa takut gitu kepada Allah. Kayak kita takut untuk melakukan larangan-larangan dari Allah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu rasa cinta atau puncak kepada Sang Pencipta. Nah, dari situ tuh kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu sikap berserah diri. Nah, sikap berserah diri secara total ini hanya kepada Allah. Jadi kayak eh, selain kita itu diajarkan untuk takut, terus rasa cinta juga, kita juga eh, diajarkan untuk berserah diri pada setiap eh, hal-hal yang sedang kita kerjakan gitu. Kemudian yang kedua yaitu ilmu mukhabarat, yaitu menembus batas waktu. Nah, pembentukan karakter zuhud atau membumi itu yaitu kayak kita tuh tidak boleh rakus dan juga tidak boleh mudah eh, apa ya terdistraksi dengan duniawi gitu yang sifatnya itu hanya sementara. Nah, jadi kita tuh perlu memahami Al-Fatihah ini dari masa lalu atau ibrah, memahami sejarah yang tak disaksikan mata, terus mengambil pelajaran hidup dari kisah-kisah perjuangan para nabi dan orang-orang terdahulu, dan juga kita dari situ eh, belajar untuk hmm, apa ya memiliki pandangan ke masa depan atau eskatologi, di mana kita meyakini takdir akhir yang pasti, kayak pasti itu terjadi hari kiamat, hisab, pengadilan akhir, serta realitas surga dan neraka. Nah, pemahaman akan kedua kutub gaib ini saling berpotongan di titik masa kini untuk membentuk benteng pertahanan psikologis seorang hamba. Yang ketiga yaitu syariat sebagai peta jalan kehidupan. Nah, permohonan agung pada ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim atau tunjukilah kami jalan yang lurus mengandung ilmu awamir wa nawahi atau perintah dan larangan, di mana kita tuh diajarkan ada wajib, ada perbuatan yang wajib kita lakukan, ada perbuatan yang sunnah, ada perbuatan yang mubah, ada perbuatan makruh dan juga haram. Dan pada hal ini tuh kita memastikan setiap detik tata cara hidup kita berjalan selaras dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Nah, selanjutnya adalah kalibrasi ulang jiwa atau 17 kali dalam sehari kita membaca surat Al-Fatihah itu sendiri. Nah, karena itu pengulangan Al-Fatihah ini bukan sekedar ritual, tetapi juga riset jiwa di mana seperti mengkalibrasi kompas agar kita itu tidak melenceng dari jalan yang telah apa ya diberikan Allah gitu. Al-Fatihah ini juga menjaga kita tetap di jalan lurus. Jadi setiap kali kita membacanya, kita seperti sedang mengingat Allah gitu. Sehingga kita tuh juga menyadari akhirat dan juga meluruskan tindakan kita yang kurang tepat gitu. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa ada tiga identitas utama dari Al-Quran itu sendiri. Ada tiga utama dari si Al-Fatihah itu sendiri. Nah, mekanisme riset jiwa itu tadi mengingatkan kita pada ilmu-ilmu yang telah saya jelaskan tadi. Ada ma'rifatullah yang dimana kita harus mengingat Tuhan kita. Kemudian mukhabarat di mana kita menyadari bahwa dunia itu fana dan kita tuh belajar agar tidak mudah terdistraksi dengan duniawi, dan juga yang kemudian syariat di mana kita meluruskan kembali tindakan kita hari ini. Nah, hasil akhirnya itu adalah sebuah benteng harian yang mencegah manusia kembali ke dalam kekosongan jiwa. Nah, kemudian bingkai permanen dalam baca Al-Quran. Maka kita itu harus menjadikan surat Al-Fatihah sebagai lensa utama atau frame kita dalam
membaca Al-Quran. Nah, setiap ayat lain dalam mengkaji ayat Al-Quran apapun ke depannya bisa kita gunakan kerangka tiga pilar dari Al-Fatihah itu sendiri. Yang pertama kayak apakah ayat ini tuh bisa menambah pengenalan dan kedekatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, apakah ayat ini tuh bisa menumbuhkan rasa takut akan akhirat. Dan juga yang ketiga adalah apakah ayat ini meningkatkan kepatuhan total pada kita pada syariat gitu. Nah, eh, Al-Fatihah itu bukan sekedar pembuka lembaran mushaf, tapi juga sebagai pembuka mata hati untuk memahami seluruh isi semesta. Oleh karena itu, eh, bisa kita simpulkan eh, bahwa dalam membaca surat Al-Fatihah ini, semoga kita istiqomah tidak hanya membacanya, tetapi juga menghayati dan juga menjadikan Al-Fatihah sebagai kalibrasi jiwa setiap hari. Nah, mungkin cukup sampai sini penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan kembali atau ingin ditanyakan, bisa eh, menyampaikan pendapatnya atau bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, Iva boleh menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, em, gini, saya mau bertanya. Jadi kan Al-Fatihah itu kan mengajarkan kepada kita tuh rasa takut, rasa cinta, dan berserah diri kepada Allah. Nah, gimana sih dari ketiga sikap ini bisa kita terapkan dalam hal sederhana? Seperti mungkin kalau misalnya kita menghadapi ujian kuliah atau konflik dengan teman kayak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan tadi kayak gimana kita bisa menghadapi ujian, terus kayak konflik dengan teman-teman itu berlandaskan Al-Fatihah gitu kan. Nah, jadi justru menurut saya kalau misalkan kita mau ujian, terus ada rasa takut itu justru kayak penting gak sih? Dan juga wajar. Jadi dari situ tuh kita bukan berarti kita panik, tapi kayak kita tuh punya rasa waspada di mana kayak oh gimana ya nanti kalau misalkan nilai ujian aku ternyata jelek gitu. Karena ternyata kalau dari situ juga dari rasa takut itu juga menumbuhkan rasa ingin apa ya belajar supaya oh aku mau deh belajar daripada nanti nilai aku jelek, daripada nanti aku nggak tahu apa-apa ketika ujian gitu. Nah, jadi kan itu juga menumbuhkan rasa semangat kita untuk belajar gitu. Nah, rasa takut tadi kan jadi menjadikan kita sadar bahwa kita itu takut buat malas. Jadi kita langsung eh, belajar gitu. Nah, rasa takut ini juga harus ditemani dengan cinta kepada Allah. Jadi eh, kalau misalkan kita itu juga yakin bahwa Allah itu selalu berada pada sisi kita, maksudnya kayak kalau misalkan kita itu lagi takut ujian, tapi kita juga percaya bahwa Allah itu juga bantu, maka tuh kayak hasilnya akan seimbang gitu. Kita juga takut eh, alhasil kita belajar, tapi kita juga eh, percaya bahwa Allah itu juga akan membantu kita gitu. Nah, karena itu ilmu dan juga ibadah itu harus seimbang. Nah, setelah itu ada sikap berserah diri tadi kan, kalau misalkan kita percaya bahwa Allah membersamai kita. Jadi usaha kita itu juga sungguh-sungguh tapi juga bersamai dengan berserah diri kepada Allah. Jadi hati kita itu lebih tenang dan juga stresnya itu nggak terlalu berlebihan. Kemudian kalau semisal ada konflik dengan teman-teman nih, rasa takut kita apa berkonflik dengan teman itu kan jadiin kita supaya lebih berhati-hati untuk bersikap dan juga apa ya mengeluarkan pendapat kita ke teman-teman kita. Nah, jadi itu kita tuh lebih cinta dengan hal-hal damai dan juga kita juga berserah diri juga kepada Allah eh, bahwa kita itu ikhlas kalau solusinya itu nggak langsung berhasil, maksudnya itu kayak misalkan kita punya konflik sama teman, tapi nggak langsung kita minta maaf, dapat maafnya juga kan. Kadang kita perlu pelan-pelan kayak eh,
minta maafnya tuh pelan-pelan, terus kayak nggak langsung dimaafin pun juga tidak apa. Jadi kayak mungkin bisa dijadikan pegangan gitu Al-Fatihah sebagai eh, nggak apa-apa kalau misalkan nggak langsung dimaafkan, tapi kita tetap harus berusaha untuk mendapatkan maaf dari teman kita itu sendiri gitu. Itu sih Iva mungkin. Apakah menjawab? Eh, Sangat menjawab. Jadi konklusinya itu kayak kita diberi kayak rasa takut supaya kita bisa berusaha kan, bisa ikhtiar. Habis itu Betul. ya udah ujung-ujungnya kita berserah diri kepada Allah. Oke, Betul. sangat paham. Baik, terima kasih Riana. Ya, terima kasih kembali Iva. Riana kok izin bertanya ya. Al-Fatihah itu kan tadi dijelaskan sama kamu bahwa Al-Fatihah itu induk dari Al-Quran. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadikan Al-Fatihah ini sebagai uh, acuan utama ketika kita berpikir atau ketika kita membaca ayat-ayat lain, itu tuh supaya kita tidak sekedar membaca, tapi benar-benar memahami pesan dari Allah. Itu bagaimana? Nah, tadi kan juga yang sudah kita eh dari pemaparan yang tadi kan Al-Fatihah itu disebut sebagai induk Al-Quran karena isinya itu merangkum tema besar Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita menjadikan Al-Fatihah itu sebagai kerangka berpikir, eh, jadi setiap ayatnya itu bisa kita hubungkan ke tema utamanya. Nah, misalkan kita itu baca ayat tentang zakat. Nah, jangan jangan berhenti di kewajiban sosialnya saja, tetapi kita juga bisa eh, hubungkan dengan doa dari salah satu ayat dari eh, Al-Fatihah itu sendiri tadi, ihdinas siratal mustaqim, di mana zakat itu kan jalan lurus menuju ridho Allah. Nah, kalau misalkan kita baca ayat tentang jadi itu kayak berkesinambungan gitu loh. Nah, kemudian kalau misalkan kita baca tentang ayat kayak tentang sabar. Nah, kita bisa kaitkan juga dengan ayat di Al-Fatihah yaitu Ar-Rahmanir Rahim gitu misalkan. Nah, itu tuh yang artinya kan Allah itu penuh kasih dan juga sabar adalah di mana itu tuh kita bisa meneladani sifat Allah itu dengan eh, ayat tadi. Jadi kerangka setiap ayat pada Al-Fatihah ini bisa berkesinambungan dengan ayat-ayat lain pada Al-Quran gitu. Hidup, jadi itu kayak Al-Fatihah ini sebagai pintu kan tadi dan juga sebagai induk. Jadi itu kayak nggak cuman apa ya pembuka, tapi ayat-ayat pada Al-Fatihah ini juga berkesinambungan dengan eh, Al-Quran dan juga ayat-ayat yang lain gitu. Jadi eh, ada pesan yang tersambung ke tema yang lebih besar kayak Al-Fatihah itu mengenal Allah, bersyukur atas nikmat dari Allah dan juga kita diminta untuk kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi saat kita membaca Al-Quran itu bukan hanya membaca hurufnya, tapi juga membaca dengan arah dan juga makna melalui Al-Fatihah itu tadi. Eh, dari aku seperti itu sih. Mungkin dari Arin ada, apakah sudah menjawab? Berarti Al-Fatihah itu sebagai acuan buat ayat-ayat lain di Al-Quran itu ya. Iya, betul. Oke, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih juga. Mungkin aku juga ingin bertanya, apa sih insight baru yang teman-teman dapat dari diskusi kita pada siang hari ini? Mungkin dari Iva bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, mungkin kalau dari saya sendiri, yang pertama tuh saya ada highlight salah satu apa ya, fun fact ya, kayak nggak tahu ya. Tapi baru saya tahu hari ini kalau ternyata Al-Fatihah tuh kayak em, perwakilan atau kumpulan di mana kalau nggak salah 114 apa 140 surah ya. 114. Pokoknya ya 114 surah ternyata tuh diwakilin sama Al-Fatihah dan itu tuh kayak kasih gambaran atau kasih arti kalau ternyata
Ya, Al-Fatihah tuh sebenarnya bukan sesuatu yang em, apa ya, bukan sesuatu kewajiban aja yang bisa kita baca tiap hari, tiap kita sholat. Tapi ya setiap kita baca setiap ayat, setiap artinya tuh bener-bener deep gitu loh. Kayak kita tuh selalu minta sama Allah buat em, ditunjukkan jalan yang lurus, terus dijauhkan dari hal-hal yang gak baik tiap hari dan tanpa kita sadari ternyata itu tuh kayak doa juga buat kita supaya ya kita tetap terus berada di jalan yang lurus dan selalu em, apa ya, senantiasa beriman pokoknya sama em, apa-apa yang diperintahkan sama Allah. Mungkin kayak gitu sih. Hmm. Baik, terima kasih Iva atas pendapatnya. Benar banget sih, aku juga setuju kayak bahwa Al-Fatihah ini ternyata bukan sekedar surat yang kan kayak kalau kita biasanya itu baca cuman kayak oh ya udah itu tuh buat sholat aja gitu. Tapi ternyata lebih dari itu gitu maknanya. Mungkin dari Arin juga bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau dari aku sendiri, jadinya aku kayak bukan cuma sekedar tahu nih apa itu Al-Fatihah dan bagaimana bacaannya, tetapi aku jadi bisa tahu bagaimana makna secara mendalamnya. Terus jadi bisa tahu bagaimana caranya aku sebagai umat Muslim itu benar-benar menghadirkan Allah dalam setiap hal-hal kecil yang aku lakukan dalam kehidupan sehari-hariku, misal seperti kuliah gitu. Dari aku mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih juga Arin atas pendapatnya. Terima kasih teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kita bersama pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.